Begini dosa, begitu dosa, di mana-mana orang berdosa. Sebaik-baik orang berdosa yang bertobat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Shadaqallahul azim. Dewan juri yang arif nan baik hati yang saya hormati, sahabat aksi yang saya banggakan, saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan. Ada rusa makan bawang. Perkenalkan, saya Yadi Pamanah Rasa dari Karawang. Segala puji hanya milik Allah yang maha kasih tanpa pilih kasih, yang maha sayang tak terbilang. Wajib bagi kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curah keharibaan Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat dan umatnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ketika Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Ibunda Hawa berada di dalam surga, mereka berdua hidup dalam serba kecukupan dan kesenangan. Fasilitas yang serba mewah, makanan dan minuman yang serba enak Allah berikan kepada Adam dan Hawa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minal zalimin. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Wa qulna ya Adamu, dan kami, kata Allah, berfirman, ya Adamu, wahai Adam, uskun anta wa zawjukal jannah, diamlah engkau dan istrimu di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah berbagai macam makanan darinya sesukamu. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah engkau dekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Subhanallah, begitu banyak makanan dan minuman, fasilitas yang serba mewah, hanya satu yang Allah larang, yaitu mendekati sebuah pohon. Tapi sayang, 1000 kali sayang, wahai saudaraku,
Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya Ibunda Hawa terpeleset dalam sebuah kekhilafan, tergoda oleh bujuk rayu iblis laknatullah. Nabiullah Adam alaihissalam melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah dari pohon yang Allah larang. Apa yang terjadi wahai saudaraku? Setelah Nabiullah Adam alaihissalam melanggar larangan Allah itu, Nabiullah Adam alaihissalam dan istrinya berubah 100%. Yang tadinya hidup dalam serba kecukupan dan kesenangan, kini Nabiullah Adam alaihissalam hidup dalam serba kekurangan dan kesulitan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga dan menurunkannya ke muka bumi, terpisah dengan istrinya. Tetapi wahai saudaraku, Nabiullah Adam alaihissalam menyadari kekhilafannya dan bertobat kepada Allah dengan terus membaca istighfar. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya Nabi Adam, Nabiullah Adam alaihissalam kembali hidup normal, bertemu dengan istrinya, menjalani kehidupan di muka bumi ini. Saudaraku, kaum muslimin rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari sejarah Nabiullah Adam alaihissalam dalam menjalani kehidupan ini sebagai manusia? Tentu kita sering mendapatkan sebuah kesulitan, mendapatkan sebuah kesusahan. Ketika kita mendapatkan sebuah kesulitan, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar. Karena bisa jadi kesulitan yang sedang kita hadapi dikarenakan dosa-dosa kita. Al-Imam Qurtubi meriwayatkan sebuah kisah seorang ulama tabi'in, yaitu Syekh Hasan Al-Basri, bahwa suatu ketika Syekh Hasan Al-Basri didatangi oleh ketiga orang tamu, yang ketiga-tiganya berbeda-beda permasalahan hidupnya. Maksud dan tujuan datang kepada Syekh Hasan Al-Basri untuk meminta nasihat agar punya solusi dari permasalahan hidupnya. Singkat cerita wahai saudaraku, tamu yang pertama datang kepada Syekh Hasan Al-Basri mengeluhkan akan kesulitan hidupnya, yaitu kekeringan yang melanda desanya. Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri wahai saudaraku? Perbanyak istighfar. Kemudian tamu yang kedua juga mengeluh tentang kesulitan hidupnya, yaitu tentang kesulitan mencari rizki, mendapatkan rizki. Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri wahai saudaraku? Perbanyak istighfar. Kemudian tamu yang ketiga juga mengeluh tentang kesulitan hidupnya, yaitu sulit untuk mendapatkan keturunan. Apa jawaban Syekh Hasan Al-Basri wahai saudaraku? Perbanyak istighfar. Ketika ketiga orang tamu ini sudah pulang, Syekh Hasan Al-Basri ditanya oleh santrinya, "Wahai Syekh, ketiga tamu tadi berbeda-beda kesulitan hidupnya, kenapa jawabannya cuma satu? Perbanyak istighfar." Syekh Hasan Al-Basri menjawab, "Apakah engkau tidak membaca firman Allah? Di dalam Quran surat Nuh ayat 10-12, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhanmu maha pengampun. Yursilis samaa'a alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan
hujan dari langit yang sangat deras. Ini jawaban untuk tamu yang pertama. Wa yumdidkum bi amwalin, dan Allah akan menganugerahkan harta yang banyak. Ini jawaban untuk tamu yang kedua. Wa banin, dan Allah akan menganugerahkan keturunan. Ini jawaban tamu yang ketiga. Jadi jelas wahai saudaraku, di dalam firman Allah ini tercantum sebuah solusi dari permasalahan hidup, yaitu dengan membaca istighfar, dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja." Siapa yang terus-menerus membaca istighfar, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Subhanallah, betapa dahsyatnya keutamaan istighfar ini wahai saudaraku. Oleh karena itu, jangan pernah kita berhenti untuk membaca istighfar agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup kita. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, demikian tausiah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.